Suatu hari di musim dingin, seorang gadis terbangun setelah mendengar alarm. Melihat ke jendela, dia melihat seekor anjing yang sedang menggonggong ketemukan sampah di mana. Si pemilik sampai kerepotan untuk menghentikannya. Tidak mau repot, dia pun pergi gosok gigi sambil membersihkan sebuah bekas tangan aneh di cermin. Saat mau berangkat ke sekolah, ibunya mengingatkan untuk bawa payung karena mungkin akan hujan, namun karena punya duit, dia akan membelinya jika perlu. Di lorong sekolah, dengan perasaan sedikit mengantuk, ada dua bantal empuk menempel di belakang yang ternyata itu adalah sahabatnya si melon premium. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba ada seorang gadis numpang lewat sambil melihat ke arah Miko seperti sudah dicolong sendalnya saat pergi terawih, lalu pergi begitu saja. ここでは主人公がどうして虎になったかを考える。 Di ruang kelas, saat si Miko melihat ke arah jendela, terlihat sebuah bola tenis bergerak sendiri yang padahal tidak ada angin. Karena ngalamun terus, dia pun disuruh ibu guru untuk membaca buku pelajaran. Setelahnya, saat makan siang, Miko menasehati si Hana agar tidak kebanyakan makan karena bisa gendut, namun tentu si Hana tidak menghiraukan. Karena semua makanannya tidak pergi ke perut, apakah lagi otak mungilnya. Tiba-tiba saja Miko merasa ada hal aneh, namun selesai menengok, ternyata rotinya sudah dimakan setengah sama si Hana yang pura-pura tidak tahu. Kemudian di toilet dia mendengar suara pukulan dari dinding sebelah sehingga dia berpikir apakah orang di sebelah terpleset tahinya sendiri. Namun anehnya setelah keluar ternyata pintu toilet di sebelahnya masih terkunci menandakan tidak adanya orang. Sepulang sekolah Hana mengajaknya pergi berbelanja BH baru karena sudah kekecilan, namun karena ukuran melon si Miko masih segitu-segitu saja dia pun pergi ke toko sendiri. Setelah berpisah Miko mengecek tasnya yang ternyata gantungan kuncinya hilang sehingga dia pun mencarinya dengan kembali ke sekolah. Sampai di ruangan dia melihat sebuah bayangan aneh di jendela yang menghilang setelah lampu dihidupkan. Melihat gantungan kuncinya jatuh di bawah meja, dia pun mengambilnya yang setelah mendapatkannya, dia mulai merasakan perasaan aneh lagi. Mengecek kondisi lorong sekolah, dia tidak menemukan siapa-siapa. Karena di luar mulai hujan, Miko pun buru-buru pergi menuju stasiun bis. Sambil menunggu, dia mengeringkan pakaiannya lalu memastikan lewat pesan apakah si Hana ini sudah pulang atau belum. Namun di saat dia mau mengirim pesan, handphonenya tiba-tiba mengambil foto sendiri sampai muncul wajah mengerikan yang bikin kaget. Sangat terkejut, dia pun terdiam untuk sementara sebelum memberanikan diri untuk mengambil handphonenya kembali. Melihat chatnya dengan Hana, semuanya tampak normal sehingga dia kira itu hanyalah halusinasi sebab kurang tidur. Tiba-tiba saja ada makhluk mengerikan berdiri di depannya yang untungnya si Miko berhasil menahan rasa takut untuk lari sambil menunjukkan ekspresi wajah datar seakan-akan dia tidak melihat apa-apa. Tidak menyerah, si setan UB ini terus bergerak berusaha menakuti Miko agar pipis di celana, namun si dia tidak menunjukkan reaksi apa-apa sehingga dia pun menyerah lalu pergi. Di mana terlihat si Miko yang mulai menunjukkan perasaan aslinya. Sampai di rumah, Miko menggosok gigi sebelum tidur di mana lagi-lagi dia melihat bercak tangan di cermin sehingga bertanya-tanya siapa yang melakukan hal ini. Tidak mau pusing dia pun mengelapnya lalu kumur-kumur. Saat kembali melihat ke cermin lagi, tiba-tiba muncul hantu tepat di belakangnya. Lalu membuat kembali bercak tangan itu. Seperti hantu yang muncul sebelumnya, hantu ini juga bertanya, apakah kamu bisa melihatku? Dengan tenang, Miko membuat ekspresi wajahnya tampak datar lalu membasuh muka sambil ketakutan mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini cuma imajinasi. Namun saat dia melihat kembali, hantunya masih ada berada sangat dekat dengan dirinya. Beberapa saat kemudian, Miko mencari sesuatu dan terus mencari sampai dia menemukan sebungkus garam dari semua benda itu. Lanjutlah dia menuangkan semua garam itu ke dalam mangkuk kecil dan meletakkannya di depan pintu kamar sambil berharap agar itu semua bisa mengusir semua makhluk-makhluk mengerikan sebelumnya. Sebab hantu yang di toilet sebelumnya bisa bertahan selama 30 menit. Sedikit tenang, dia pun rebahan di kasur sambil main handphone untuk mencari cara mengusir makhluk-makhluk tersebut. Saat mau tidur, dia menyadari ternyata garam yang diletakkan sebelumnya tumpah, namun karena sudah ngantuk dia pun memutuskan untuk tidur. Tiba-tiba saja ada yang bergerak-gerak di dalam selimut dan saat diperiksa dia melihat makhluk mengerikan lagi bahkan memanggilnya ibu. Hal ini tentunya membuat tidur semakin sulit. Keesokan paginya, saat bangun dia pun langsung memeriksa kembali bawah selimut yang sudah tidak ada apa-apa. Bahkan di toilet dan pemberhentian bus kemarin pun dia tetap tidak melihat hal yang aneh. Dia pun berjalan dengan perasaan gembira menuju kelas karena mengira dirinya cuma stres kemarin. Tiba-tiba saja si Hana meluk dari belakang yang bikin kaget. Masih belum melihat penampakan aneh-aneh, saat berdiri dia pun lega, namun saat mengobrol terlihat ada bayangan lewat di jendela sehingga Miko pun bertanya bukankah ini gedung lantai 3. Mendengar hal itu si hantu pun mendatangi Miko sambil mengucapkan selamat pagi.
Sementara Hana sendiri merasa kebingungan kenapa Miko cuma menatapnya dari tadi. Seperti biasa, Miko menjaga agar ekspresinya tetap tenang sampai si hantu ini pergi. Karena inilah Hana bertanya apakah si Miko ini mau mengajaknya berkencan. Di ruang ganti perempuan, mereka membicarakan hantu kepala yang biasa muncul dari bawah kloset sehingga Hana meminta Miko membukakan pintu loker karena ketakutan. Bersiap-siap akan dikagetin hantu, ternyata pas dibuka, si Miko tidak melihat apa-apa namun ternyata tepat di atasnya sudah ada hantu kepala yang memperhatikan. Seperti biasa, Miko mempertahankan ekspresi datarnya agar semuanya baik-baik saja namun karena Hana tidak bisa meraih handphonenya, dia pun meminta Miko untuk mengambilkannya. Merasa ragu pada awalnya namun pada akhirnya dia melakukannya sambil menjerit di dalam pikiran. Setelahnya di ruang kelas, Hana mengatakan bahwa celana dalamnya tertinggal di ruang ganti sehingga sangat dingin sekali di bawah sini. Tentunya si Miko tidak mau jika disuruh balik lagi ke sana, namun saat si Hana duduk, Miko melihat ada hal aneh yang berada di meja milik Hana dan seperti yang diperkirakan, Miko pun langsung mendorong meja tersebut dan mengajak Hana menuju ke UKS. Hana yang bingung pun berhenti untuk menanyakan hal tiba-tiba ini dan saat melihat ke belakang ternyata itu sudah terlambat sebab si hantu sudah main pegang-pegang sembarangan. Di UKS karena gabut, Hana mencoba alat ini yang saking tebalnya melon-melon itu detak jantungnya sampai tidak terdengar. Berbeda dengan si Miko yang masih seperti roti lapis. Melihat ada hand sanitizer, Miko pun mencoba menyemprotkannya ke arah Hana sampai basah pakaiannya. Untuk mengusir hantu itu namun ternyata malah membuat hantu ini semakin senang. Mendekatlah si Hana untuk memeriksa detak jantung Miko dengan tangan si hantu yang sudah siap memegangi tubuh Miko di mana itu juga dilakukan oleh Hana tepat di saat Bu Suster datang. Melihat itu si hantu pun langsung berpindah dengan cepat ke tubuh si ibu dengan si Miko yang menjadi bengong sendiri menyaksikan hal ini. Setelah meminta maaf karena ribut, mereka pun pergi dengan si Miko yang merasa kalah telak sebab kejadian tadi. Sepulang sekolah mereka pun pergi ke toko manisan dengan si Miko yang tidak terlalu memperhatikan antrian sebab sambil melihat handphone. Dengan keheranan, Hana pun memanggil Miko kenapa dia berdiri di tengah jalan seorang diri yang ternyata antrian itu adalah antrian hantu. Cuma bisa melongo, untung si Hana menarik Miko dari sana dan memperingatkan untuk hati-hati karena bisa tertabrak tukang sayur. Setelah melihat antrian hantu mengerikan di depannya, Miko pun berterima kasih kepada Hana. Di perjalanan pulang ke rumah, mereka menemukan kucing lucu dan tentu saja dengan hantu lucu di belakangnya. Karena kasihan, Hana mengunggah foto di internet agar kucing ini diadopsi oleh seseorang lalu menunggu di taman ditemani si hantu ini juga. Terlalu senang bermain dengan si kucing, Hana tidak sengaja menabrak orang di mana saat dilihat mukanya sudah sangat mirip sekali dengan hantu tadi. Ketakutan, Hana pun kembali duduk di bangku taman sementara si om botak ini masih berdiri di sana. Di suasana menegangkan ini, ada seorang memanggil nama mereka yang tertarik untuk mengadopsi si kucing ini. Karena kelihatan kalem, si Hana pun ingin menyerahkan kucing ini namun ketika Miko melihat ke arah si dia, ternyata banyak sekali aura kejahatan menakutkan yang bahkan membuat hantu yang mengikuti mereka dari tadi ketakutan. Karena itulah Miko menolak untuk menyerahkan kucing ini. Setelah dia pergi, Miko kembali melihat ke arah om botak yang membuat Hana ketakutan sampai mau pipis. Lalu menyerahkan kucing ini kepadanya yang ternyata cuma penampilannya saja yang seram namun hatinya sangat baik sebab aura yang dipancarkan sangat positif. Si om pun menerima kucing ini dengan lembut lalu membawanya pergi sambil bermain dengannya. Hana yang keheranan pun menanyakan hal ini dengan Miko yang berpikir ternyata cuma melonnya saja yang besar, tidak dengan hatinya dan otaknya. Beberapa waktu telah berlalu dengan si Miko yang mencoba terbiasa dengan hal ini namun para hantu menjadi semakin parah sehingga pura-pura tidak melihat saja tidak cukup. Esok harinya, Ria naik bis untuk bertemu Hana agar bisa membeli tasbih namun setelah beberapa saat duduk di dalam bis, dia merasa ada hal yang aneh. Dimulai dari mendengar ada suara orang mengobrol namun saat dilihat para penumpang ini hanya diam kecuali satu orang di depannya. Walau sudah menduga hal ini akan terjadi, si Miko tetap terdiam sejenak lalu memutuskan untuk turun dari bis. Setelah memencet tombol dengan perasaan gugup, dia pun duduk menunggu bis ini berhenti. Di pemberhentian pertama, hantu ini turun duluan sementara si Miko yang melihatnya pun tidak jadi turun. Tiba-tiba saja penumpang di sebelah kiri bikin kaget karena teleponan kekencengan.
Setelahnya, Miko tiba di kafe menunggu kedatangan Hana di mana terlihat di meja lain ada mas-mas yang sedang diganggu oleh roh gentayangan. Saat dia melihat ke arah Miko, si hantu juga ikut menoleh bahkan sampai sangat marah sehingga Miko buru-buru menyalakan handphone dan mengetik dengan cepat di mana saat si hantu melihat si Miko ternyata memutar video Smackdown dan berpura-pura menyukai pria berotot seperti ini bukan seperti dia. Rencana ini pun berhasil membuat si hantu kembali ke tempat si mas-mas. Akhirnya, si Hana datang juga sehingga mereka pun pergi, namun karena kebedayan, si mas ini menghampiri mereka lalu meminta nomor telepon Miko yang berujung cuma diabaikan olehnya. Di waktu yang sama, datang seorang gadis yang ternyata dia adalah pacar si mas-mas ini di mana saat Miko melihatnya, terlihat banyak sekali roh jahat di sekitarnya. Langsung saja mereka pergi untuk membeli tasbih di mana Miko membeli banyak sekali agar semakin kuat. Karena si Hana juga pernah diganggu oleh makhluk gaib, Miko juga memberikan tasbih kepadanya sambil beralasan bahwa ini sedang viral agar mau dia pakai. Entah karena tidak ada jalan lain atau apa, Hana mengajak Miko lewat jalan terobosan menuju toko berikutnya yang tentu saja jalan ini dipenuhi oleh hantu-hantu mengerikan di setiap sisi. karena sudah punya tasbih. Miko mencoba berjalan dengan tenang di mana terlihat para hantu ini seakan-akan menghindari mereka berdua. Merasa tasbih ini berfungsi, dia sedikit senang di mana tiba-tiba ada hantu besar menghalangi jalan. Masih percaya diri, si Miko tidak merasa takut, namun dengan sekali mantra dari si hantu, tasbih ini langsung rusak sehingga si Miko kembali terdiam dan mencoba agar tidak terlihat ketakutan atau sesuatu yang buruk bisa terjadi. Miko yang masih terdiam pun mencoba menarik nafas pelan-pelan lalu berjalan menembus hantu besar ini. Menakutkan, namun berhasil yang tiba-tiba saja boneka si Hana jatuh dan tidak sengaja mendorong si Miko ke arah hantu besar ini saat mengambilnya sampai mau pipis di celana. Setelahnya akhirnya mereka bisa bersantai sambil memakan yang empuk-empuk, sempuk yang menempel di badan sendiri. Di toko peramal dan pengusiran setan, terlihat anak yang kita lihat sebelumnya sedang mengamati dari kejauhan yang kemudian pergi tanpa melakukan apa-apa. Sementara itu si nenek-nenek ini sedang melayani tante-tante. Agar bisa dapat sudut. Dengan salahnya, tentunya si tante pergi dengan perasaan gembira. Hana dan Miko pun kemudian datang untuk menanyakan tentang tasbih yang kuat. Dan karena dianggap tidak berduit, si nenek pun cuma memberi tasbih asal-asalan ke badannya sehingga langsung hancur seketika saat Miko memakainya. Melihat ini, si nenek menyadari bahwa ini sudah menjadi masalah serius sehingga dia pun memberikan barang lain. Walaupun si nenek tukang ngibul, tapi dia bisa melihat hantu beneran walau cuma berupa bayangan. Langsung saja si nenek menanyakan apakah si Miko melihat hal aneh-aneh akhir-akhir ini, namun seperti biasa si Miko menyangkalnya. Di sisi lain, ternyata Hana mempunyai aura yang sangat kuat yang melindungi dirinya, namun ada harga yang harus dibayar agar aura ini tetap muncul. Setelah melihat semua itu, si nenek memutuskan untuk tidak membiarkan mereka berdua begitu saja lalu membuka sebuah penyimpanan rahasia untuk mengambil sebuah barang terkuat dan paling berharga yang dia punya. Miko pun bertanya apakah tidak masalah jika dia menerimanya, namun si nenek malah merasa ini merupakan sebuah kebanggaan bagi dirinya, di mana kemudian tasbih itu mulai bergetar dengan kencang dan rusak seperti biasa. Sore harinya, mereka berdua pulang ke rumah dengan Miko yang merasa sedih karena tidak bisa mengenalkan tasbih, tapi untungnya para hantu itu tidak mengikuti mereka lagi. Esok paginya, Miko merasakan perasaan aneh saat tidur di mana ketika bangun, ia melihat adiknya sudah berada di sana dan bertanya kepada Miko apakah bermimpi aneh-aneh sebab suaranya sampai terdengar dari luar kamar. Karena itulah si Miko mau menimpuk si adik memakai bantal sehingga dia pun kabur. Sekarang ini Miko mulai berlatih agar terbiasa memasang muka datarnya saat melihat hantu yang munculnya tiba-tiba. さあ続いほら曲見ますよ寝る変えたら呪われますよ Di malam harinya dia pergi membeli minuman dari mesin penjual otomatis dan saat koinnya jatuh dia melihat ada hantu kecil yang berlari saat terlihat. Penasaran, dia pura-pura menjatuhkan koin lagi mengikuti si hantu tadi yang ternyata di sana ada siluman setengah babi yang membuatnya ketakutan setengah mati. Miko pun mencoba terus berpura-pura sebab dia merasa hidupnya akan berakhir jika lari dengan ketakutan. Walau merasa sangat ketakutan, dia pun mencoba tetap tenang sambil berharap ada seseorang yang datang untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba saja ada seekor burung gagak mengambil koin tersebut sehingga Miko pun bisa berlari berpura-pura mengejar burung itu dengan perasaan lega. Esok harinya gadis yang sama memperhatikan mereka berdua di mana adik laki-lakinya juga ikut-ikutan kali ini setelah dia diberitahu teman sekelasnya bahwa si Miko bertingkah aneh akhir-akhir ini karena punya pacar. Lanjutlah si dia mengikuti kemanapun Miko pergi untuk melindunginya sambil bertanya-tanya kenapa Miko tidak memberitahunya tentang hal ini. Saat mengambil buku, si Miko tiba-tiba melihat hantu sehingga dia pun meletakkannya kembali lalu pergi. Penasaran, si adik ingin melihat buku apa yang Miko baca, namun dia malah salah mengambil buku
buku yang berisi hal-hal dewasa. Di kamar mandi, inilah saatnya si Miko bersantai setelah melihat banyak hantu hari ini. Setelah lepas-lepas dan membersihkan diri, dia pun berendam di bak mandi sambil terpikirkan hantu di perpustakaan sebab terasa sangat menakutkan. Tiba-tiba saja muncul hantu yang membuatnya kaget, namun dia masih mengira bahwa itu hanyalah halusinasi. Tapi setelah melihat ke samping, dia menjadi semakin tertekan sebab selalu saja dia bertemu dengan mereka. Saat mau pergi, si hantu juga bereaksi yang membuat si Miko tidak bisa bergerak. Dia bahkan sampai mau menangis saat kepala si hantu juga melihat ke arahnya yang tiba-tiba saja si adik malah membuka pintu sehingga dia melihat Miko yang seperti ini dan meminta maaf lalu pergi. Karena takut, si Miko menawarkan untuk menggosok punggungnya sehingga si adik pun bisa bertanya apakah si Miko ini beneran punya pacar, yang tentu si Miko menjawab tidak. Esok harinya, Miko bangun dan berdoa seperti biasa agar kemampuannya melihat hal-hal seperti ini bisa hilang, namun tetap saja dia masih bisa melihatnya. Saat mau sarapan bersama keluarga, dia melihat hantu yang sangat jelek dan mengerikan sehingga sangat sulit baginya untuk bersikap seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Setelah obrolan kecil dengan mereka, Miko yang merasa tidak kuat dengan kehadiran hantu mengerikan ini pun tidak jadi makan dan memutuskan untuk langsung berangkat ke sekolah. Namun sebelum itu, dia mengambil puding di kulkas lalu meletakkannya di depan foto untuk memberi makan jiwa ayahnya. Melihat itu, arwah si ayah pun berterima kasih dan meminta maaf kepada Miko sebab saat masih hidup dia masih belum sempat mengatakannya sehingga si dia pun menghilang setelahnya. Mendengar hal itu, si Miko menangis di mana beberapa hari sebelumnya terlihat si bocah ini meminta agar dia bisa magang di tempat si nenek. Namanya adalah Yuria, yang karena dia masih anak-anak dia bisa melihat makhluk-makhluk mengerikan ini. Si nenek pun berusaha untuk menolak, namun karena Yuria terus memaksa, si nenek pun memberikan tasbih sambil meyakinkan bahwa itu bisa melindunginya. Setelah menerima benda ini dengan senang hati, dia pun pergi dan berharap akan menjadi peramal dan pengusir setan hebat di masa depan. Namun saat dia datang kembali ke tempat ini, toko si nenek telah tutup di mana si kakek Tan mengatakan bahwa beliau telah pulang kampung sebab sudah mencapai batas kemampuannya karena kalah telak. Saat bertanya-tanya siapa yang lebih kuat dari si nenek, kakek ini pun menunjukkan pelanggan terakhir si nenek yaitu Miko dan Hana di mana mereka juga datang untuk mencari nenek itu. Setelahnya, Yuria memutuskan untuk mengamati mereka dari jauh. Saat pelajaran olahraga, Yuria mengobrol dengan Miko selama beberapa saat. Dia mengajak si Miko ke tempat tertutup lalu memperkenalkan diri sementara Miko melihat di sekelilingnya pada banyak sekali hantu om-om kecil. Yuria pun bertanya, bukankah kau melihat mereka? Aku tahu tentang hal ini. Namun seperti biasa, Miko pura-pura bodoh. Merasa kesal, Yuria pun tidak buang-buang waktu dan menanyakan hal itu lagi. Sementara si Yuria tidak tahu bahwa bukan cuma ada hantu kecil, namun ada satu ekor yang besar di belakangnya. Sementara si hantu mengamati mereka berdua, Yuria yang terus ngeyel pun berusaha terus menanyakannya bahkan sampai ingin menunjukkan kekuatan dari tasbih yang dia miliki. Dan tentu saja tasbih itu langsung hancur seketika oleh si hantu besar di samping mereka. Melihat monster besar ini mengamuk, Yuria cuma bisa melongo sementara si Miko tidak tahu harus melakukan apa. Namun kemudian Miko mengingat gerakan pemain Smackdown di TV dan langsung mempraktekannya sampai si Yuria pingsan. Di UKS, Yuria yang sadar menjadi sangat ketakutan melihat Miko sehingga dia pun meluruskan kesalahpahaman ini sambil mengatakan bahwa lebih baik kamu berpura-pura tidak melihat hantu itu lalu pergi. Namun Yuria yang semakin salah paham pun menjadi semakin ketakutan lalu menangis dan ingin agar suatu saat dia bisa membalas perbuatan Miko. Sementara itu si Miko menyimpulkan bahwa Yuria hanya bisa melihat hantu kroco saja di mana tiba-tiba Hana datang menanyakan apakah Miko benar-benar membuat seorang pingsan. Di perjalanan pulang Miko melihat hantu di tangga dan berpura-pura tidak melihatnya seperti biasa, namun tiba-tiba si hantu menggenggam tangan Miko sampai membuatnya mau pingsan. Tapi saat dilihat lagi ternyata itu cuma nenek-nenek yang minta tolong. Langsunglah dia mengantar si nenek pulang di mana saat sampai di tempatnya dia melihat hantu di sebelahnya sehingga dia pun bergegas pergi. Namun si nenek menghentikan dan bertanya apakah benda ini yang dimaksud dengan internet dengan si Miko yang semakin ketakutan sebab si hantu terus mendekat. Hantu itu semakin mendekat dan mengatakan sebuah nomor misterius sehingga Miko pun menulis nomor itu dan menanyakan kepada si nenek dengan berpura-pura menjelaskan apa itu handphone. Tiba-tiba saja si nenek membuka sebuah penyimpanan rahasia yang sebelumnya selalu tertutup sebab sudah lupa kodenya. Saat dibuka ternyata terdapat sebuah hadiah terakhir yang ayahnya berikan untuk anaknya, sementara si hantu berterima kasih kepada Miko lalu pergi. Esok harinya mereka berdua mengunjungi berbagai toko makanan manis dengan si Miko yang sedikit iri sebab Hana tidak akan gemuk karena semua makanan mengarah ke melon besarnya. Tiba-tiba saja Miko terdiam dan mengajak si Hana ke toko lain yang ternyata terdapat hantu sangat mengerikan di dekat mereka. Esok harinya Miko terbangun karena mimpi buruk. Semakin hari kondisi ini semakin parah sebab hantu besar kemarin merupakan yang paling mengerikan sejauh ini. Di sisi lain, Hana bangun dengan damai dan langsung saja dia sarapan satu ember
manisan. Tidak lupa dia membagikan momen itu kepada Miko lalu lanjut menggunakan pakaian rapi untuk pergi keluar dengannya. Saat berjalan keluar, lampunya tiba-tiba error sehingga dia pun heran sebab baru diganti. Di luar rumah, terlihat anjing tetangga yang terus menggonggong ke arahnya seperti ada yang aneh. Ternyata anjing ini melihat sesuatu menakutkan yang bahkan membuat hantu kecil juga merasakan hal yang sama dan menghindari Hana. Hantu besar ini kemudian mengambil satu hantu kecil dan menaruhnya di dada Hana yang saking kuat auranya, si hantu ini sampai terbakar dan lanjut dimakan oleh hantu besar ini. Hal ini membuat Hana menjadi lapar lagi yang padahal baru sarapan. Langsunglah dia makan roti yang membuat auranya semakin bersinar. Lanjutlah dia melihat seorang bocah menangis di jalan karena anjingnya melarikan diri ke dalam bangunan menakutkan ini yang membuat dia takut untuk menjemputnya. Tidak tega, Hana pun memutuskan untuk masuk ke dalam walau sedikit ketakutan dengan tentunya si hantu besar yang masih mengikuti bahkan lanjut menjadikan Hana sebagai kompor untuk memasak hantu kecil. 私が怖がってたらチコちゃんの Di mana akhirnya dia berhasil membawa kembali si anjing itu. Si bocah ini pun berterima kasih. Sementara itu Miko sendiri merasa keheranan kenapa si Hana lama sekali, di mana saat dia melihat ke arahnya, Miko sangat kaget mengapa ada hantu mengerikan ini yang mengikutinya. Langsung saja Miko mengajak Hana pergi ke kuil di atas bukit, menyadari bahwa hantu ini merupakan yang dia lihat kemarin dan bahkan menjadi lebih mengerikan. Dia pun langsung membunyikan lonceng, melempar koin, kemudian berdoa agar ada yang menyelamatkan mereka dari mimpi buruk ini. Melihat ke arah hantu, Miko melihat ada dua makhluk lain yang melanjut menyerang si monster. Saat melihat mereka bertarung, Hana malah mengajaknya berfoto di mana terlihat si monster terus melawan, bahkan memakan makhluk ini, namun kemudian datang lagi yang lebih besar untuk melenyapkannya. Setelah berakhir, Miko pun berterima kasih kepada dewa karena telah mendengar doanya. Kemudian makhluk yang tumbang sebelumnya bangkit lagi ketika makhluk ini berdiri mengelilingi Miko sambil mengatakan sesuatu yang tidak dia mengerti, di mana si makhluk besar ini mendekat ke arah Miko lalu mengatakan 3 kali sebelum menghilang kembali. Miko? Esok harinya, terlihat si Yuria sedang mandi sambil memikirkan Miko yang berhasil mengalahkannya sebelumnya dengan si hantu kecil yang sedang melihat pemandangan dari bawah sana. Di ruang kelas, Hana menunjukkan kepada Miko foto yang dia ambil kemarin, mendapatkan banyak like di Facebook sehingga membuat Miko berpikir bahwa orang normal juga tidak bisa melihat hal itu juga di dalam foto. Karena merasa berbakat jadi fotografer, Hana pun membeli kamera baru, namun setelah mengingat semua makhluk yang mengerikan yang mengganggu Hana, si Miko mau menghentikannya, namun si dia malah mulai mengambil foto si Miko dengan hantu di belakang yang datang secara tiba-tiba. Sementara itu si Yuria tiba-tiba datang memuji hasil jepretan Hana yang membuatnya bingung sejak kapan si Yuria menjadi akrab dengan si Miko, sebab terakhir kali si Miko sampai membuatnya pingsan. Langsung saja Yuria mengajak Hana menuju spot foto-foto bagus yang karena merasa curiga, Miko pun menghentikannya namun sia-sia sebab Si Hana merasa sangat senang setelah fotonya dipuji oleh Yuria. dia bahkan sampai memeluk Yuria sebab tidak komplain terus-menerus mengenai ukuran melon. Sepulang sekolah, mereka menaiki bus berjalan menuju ke sebuah tempat terbengkalai dengan si Yuria yang memimpin perjalanan mereka. Masuklah mereka ke lorong tersebut dengan si Hana yang ketakutan, sementara si Miko merasa ada yang aneh di sepatu lalu membuangnya. Namun si Yuria malah mengira bahwa si Miko sedang memasang pelindung ajaib. Setelahnya terlihat para hantu yang mulai muncul dan untungnya Hana yang merasa tidak enak memutuskan untuk kembali, namun si Yuria malah mengatakan ini adalah tempat yang tepat untuk mengembangkan kemampuan fotografi Hana sehingga dia pun mulai mengambil foto Miko yang berdiri di kegelapan. Ketika melihat foto itu, Yuria bertanya-tanya dari mana semua makhluk ini berasal sebab dia tidak melihatnya dari tadi. Sementara Miko memutuskan untuk segera pergi sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Tiba-tiba saja yang diketakutan datang. Seekor hantu barel dengan rantai mengikat. Hana yang berusaha masuk lebih dalam pun dihentikan oleh Miko, sementara terlihat hantu ini melenyapkan kroco-kroco lainnya. Sementara itu, karena tidak bisa melihat hantu besar, Yuria mengira bahwa Miko lah yang melenyapkan hantu-hantu kroco ini. Mencoba memberi kode kepada Yuria agar segera keluar, si dia malah melakukan hal aneh. Hana yang masih tertarik untuk mengambil foto mencoba masuk lebih dalam sehingga Miko menakutinya bahwa ada banyak serangga menakutkan, dan di saat yang sama terlihat hantu ini membantai para kroco yang membuat Hana juga ketakutan setelah melihat ekspresi Miko. Melihat hantu besar ini menjadi semakin menakutkan, Miko cuma bisa terdiam sementara Yuria masih mengira bahwa Miko lah yang melenyapkan hantu kroco ini. Mencoba hal aneh lagi, ternyata kebetulan hantu di depannya diserang oleh si monster sehingga Yuria mengira bahwa dia punya kekuatan. Langsunglah dia ingin mencobanya sekali lagi. Dengan si Miko yang menariknya dari hantu besar ini, di mana mereka berdua yang ngeyel malah berdebat, sementara si hantu besar yang mendengar percakapan mereka pun menyimpulkan bahwa mereka semua bisa
melihatnya. Langsunglah si hantu besar ini menyerang yang tiba-tiba saja ada cahaya terang menyerang si hantu. Ternyata itu adalah si roh kembar dari kuil sebelumnya. Karena serangan fatal itu, hantu ini pun mundur dengan si roh kembar ini melihat ke arah Miko, mengacungkan satu jari, kemudian menghilang lagi. Tidak tahu apa yang terjadi, Miko tetap merasa lega karena berhasil selamat sementara Yuria pingsan karena menabrak melon. Di perjalanan pulang terlihat Miko dan Yuria yang kena mental sehingga Hana yang melihatnya pun langsung memeluk mereka berdua untuk mengambil foto. Melihat foto ini pun Yuria mengingat kejadian lalu di mana dia memberitahu teman sekelas bahwa dia bisa melihat hantu namun cuma ditertawakan sehingga sejak saat itu dia selalu sendirian. Namun sekarang ini ternyata sudah berbeda. Di toko baju, si Miko bersama adiknya sedang mencari hadiah untuk ibu mereka yang kena ukuran tubuh Miko mirip dengan si ibu. Adiknya pun menyuruh Miko untuk mencoba pakaian yang akan dijadikan hadiah. Tentunya bagi Miko, tiada hari tanpa gangguan hantu yang muncul tiba-tiba sampai bikin kaget, tapi seperti biasa, Miko bisa mempertahankan ekspresi wajah datarnya. Karena inilah akhirnya si Miko pulang sambil menggunakan pakaian yang seharusnya dihadiahkan. Pulanglah mereka menaiki kereta dengan si adik yang tidur nyenyak di pundak Miko. Tiba-tiba saja seekor hantu dengan kapak pun berjalan di depan mereka. Seperti biasa, Miko pura-pura tidak bisa melihat agar semuanya baik-baik saja, namun si hantu menebas kepala orang yang untung tidak terjadi apa-apa. Namun hal yang aneh adalah si hantu menebas semua kepala penumpang satu persatu. Mencurigai ini, Miko pun mau lari namun karena si adik tertidur dia pun tetap duduk. Salah satu penumpang tiba-tiba berdiri yang membuat si hantu menebasnya berkali-kali. Mengetahui apa yang akan terjadi jika berdiri, Miko pun cuma bisa pasrah dengan penumpang di sebelahnya yang tiba-tiba diserang lagi di mana si dia menarik kapak dengan cepat untuk mengambil hantu yang bersembunyi di tubuh wanita ini dan memasukkannya ke dalam karung. Selanjutnya, ini giliran Miko yang semakin panik namun cuma bisa pasrah. Namun, si Miko tidak merasakan apa-apa dengan si hantu yang lanjut menebas si penumpang yang bergerak. Setelah beberapa waktu, si adik bangun melihat Miko yang berdiri dan mengajaknya pergi mumpung sudah sampai stasiun. Karena bukan tempat tujuan, adik pun terus bertanya ada apa, namun si Miko beralasan bahwa dia ingin pergi membeli pakaian dalam. Esok hari, setelah pelajaran selesai, Hana mencoba mendengar ke perut ibu guru yang sedang hamil. Mereka juga mengucapkan perpisahan sementara waktu sebab ibu guru akan cuti hamil, di mana saat mereka mengobrol, ada sebuah gumpalan asap aneh muncul mengelilingi perut si ibu. Miko yang keheranan pun berhenti namun tidak bisa mengatakan apa-apa kepada mereka sebab dia juga tidak tahu benda apa ini. Karena sudah dekat, ibu guru pun mau pergi sendiri agar tidak merepotkan mereka. Merasa khawatir. Sebelum berpisah, Miko pun memperingatkan ibu guru untuk berhati-hati di jalan. Mendengar itu, mereka semua terdiam sehingga ibu guru mengatakan tidak perlu khawatir sebab ini merupakan kehamilan keduanya sebab ternyata dia keguguran putra sebelumnya. Mendengar hal itu pun Hana memeluk ibu guru sementara si Miko akhirnya menyadari ternyata si aurah putih ini merupakan bayi gugur sebelumnya yang akan menjaga agar adiknya bisa lahir dengan selamat. Setelah berpisah dengan Hana, Miko pun berjalan pulang ke rumah sambil berpikir kenapa dia tiba-tiba mempunyai kemampuan untuk melihat semua makhluk ini dan bertanya-tanya apakah ini kutukan atau malah anugerah yang diberikan kepadanya. Namun saat pergi membeli minuman di mesin, dia melihat hantu obesitas menjilati mesin ini sehingga terpaksa dia harus membeli sesuatu agar tidak ketahuan. Esok harinya, Hana mengatakan kepada Miko masalah tentang mesin menjual otomatis sementara para murid sedang menunggu guru baru mereka. Dari semua kemungkinan, guru pengganti ternyata kemungkinan terburuk yang tentu tidak akan Miko lupakan aura jahat yang terpancar dalam dirinya. Dia adalah Zen, orang yang mereka temui di taman sebelumnya. Langsung saja murid-murid perempuan heboh sendiri menanyakan namanya namun si Zen mengabaikan mereka dan mulai mengabsen. Sementara itu, Miko tidak bisa merasakan ada hal mengerikan yang mengamati mereka. Di kantin karena lapar berat, Hana pun memborong jajanan karena tidak seperti biasa. Si Hana tiba-tiba merasa sangat lapar yang karena masih kurang dia pun kembali ke kantin. Saat menunggu Hana kembali, Miko melihat si guru baru lewat dengan bercak tangan mengerikan muncul di jendela. Merasa ketakutan, Miko pun pergi yang ternyata si guru ini menyadari ada yang melihatnya. Di toilet, Miko mencoba menenangkan diri di mana tiba-tiba dia mendengar langkah kaki mendekat ke arah tempat ini. Merasa itu adalah si guru, Miko pun bersembunyi di dalam WC yang ternyata itu hanyalah teman sekelasnya. Merasa lega, dia pun kembali menenangkan diri dan saat membuka mata, dia dikejutkan dengan hantu yang tiba-tiba muncul. Karena sedikit kaget, hantu ini mengeluarkan tubuhnya dari dalam sana. Mencoba tetap tenang, dia menjaga agar ekspresinya tetap datar sambil memikirkan sesuatu dan saat menyadari ternyata tisu toilet habis, dia pun memanfaatkan itu untuk pergi ke WC sebelah yang ternyata si Yuria yang juga sedang makan siang sendirian di tempat ini. Setelahnya di taman, Miko bertanya kepada Yuria tentang hal itu dengan malu. Dia pun menjelaskan sehingga Hana mengajak Yuri agar makan bersama-sama dengan mereka mulai saat ini. Sementara itu Miko kembali melihat guru baru berjalan di lorong dan memutuskan untuk terus mengamatinya sebab dialah satu-satunya yang bisa melihat hal ini dan tiba-tiba saja muncul hantu yang membuat tubuh Miko seakan membeku dan untungnya itu berakhir dengan cepat. Langsung saja Miko pun menangis sehingga kedua orang ini khawatir. Sementara itu ternyata si guru ini memperhatikan dari jauh. Setelahnya Hana mengajak mereka berdua masuk ke rumah hantu padahal dirinya sendiri ketakutan yang ternyata mereka bisa
dapat donat gratis kalau berhasil. Masuklah mereka semua dengan Yuria yang meremehkan tempat ini pada awalnya yang berujung kaget, sementara si Miko menganggap ini sebuah kesempatan agar bisa kaget seperti orang normal. Mulailah dia menjerit sambil tertawa dengan perasaan gembira sebab sudah lama sekali dia tidak bisa melakukan hal ini yang malah hampir saja dia berteriak saat melihat hantu beneran. Dengan banyaknya hantu-hantu di sekitar, dia masih tetap bisa menjerit yang pada akhirnya Hana pun memenangkan donat gratis. Merasa senang, Miko pun ingin pergi ke rumah hantu yang lebih besar lain kali dengan Yuria yang merasa mau diuji. Di sebuah kontrakan, terlihat emak-emak yang sedang mengetuk pintu yang ternyata dia ingin memberikan makanan lebih kepada si Zen. Tiba-tiba saja kerumunan burung gagak ini terbang yang membuat si emak-emak ketakutan sementara si Zen tampak terbiasa. Saat mau menutup pintu, dia melihat ada darah di tangan Zen lalu menanyakan hal itu sehingga Zen beralasan bahwa dia menjatuhkan gelas dan kembali menutup pintu. Di dalam ruangan, Zen membuang makanan itu ke tempat sampah lalu mencuci tangan sampai bersih di mana ternyata tidak ada bekas luka di tangan Zen. Sambil berangkat ke sekolah, dia membuang sampah ke dekat burung gagak di mana terlihat aura hitamnya mulai memancar. Beralih ke pelajaran olahraga di mana si Hana sangat kewalahan sebab perutnya sudah sangat lapar. Dia juga menjelaskan kepada Miko hal aneh sebab akhir-akhir ini dia selalu merasa lapar. Saat lanjut lari, tiba-tiba ada hantu atlet berlari membalap semua orang sehingga Miko pun jadi ingin pergi ke kantin saja. Di ruang kelas, ini hari-hari seperti biasa bagi semua murid kecuali Miko yang bisa melihat hantu mengerikan ini yang dari tadi tidak pergi-pergi. Terlihat hantu itu terus berteriak kepada semua gadis yang melihat ke arah Pak Guru Zen sehingga Miko pun memutuskan untuk melihat ke arah lain agar tidak didatangi hantu jelek ini. Bukan cuma hantu besar ini, banyak roh-roh jahat lain di dekat Zen di mana tiba-tiba saja si hantu besar ini masuk ke tubuh Pak Guru Zen sehingga Miko mengingat kejadian waktu di kereta. Karena kebanyakan ngelamun, Pak Guru meminta Miko membaca halaman berikutnya di mana saat melihatnya hantu besar ini pun juga mendekat ke arahnya. Mencoba tetap tenang, Miko pun kesulitan sebab dia terlihat membaca sambil komentaran yang karena itulah Pak Guru dan hantu ini semakin mendekat ke arahnya. Untungnya tiba-tiba terdengar suara keras dari perut kelaparan Hana dan meminta izin untuk pergi ke UKS. Memanfaatkan kesempatan ini, Miko pun mengantar Hana ke UKS untuk menghindar dari Pak Guru. Di perjalanan, Hana meminta maaf kepada Miko karena merepotkan, namun si Miko tampak sangat senang sampai meneteskan air mata. Yuria yang melihat mereka berdua di lorong kelas pun memutuskan untuk memeriksa mereka di UKS. Hana pun menjelaskan bahwa ini karena dia cuma sarapan satu kali sehingga Yuria pun memberikan permen yang langsung dimakan oleh Hana. Perut sedikit terisi, aura si Hana pun bersinar lagi di mana si dia menjelaskan bahwa dia selalu merasa kelaparan saat berada di dekat Pak Guru Zen sehingga Yuria menjelaskan bahwa aura besar si Hana pasti terserap oleh roh-roh jahat Pak Guru. Mereka berdua cuma bisa bengong mendengar itu sehingga Yuria yang keceplosan pun mencoba berkata kepada Hana bahwa itu cuma bohong sementara si Miko akhirnya paham situasi ini di mana ternyata Yuria bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dia lihat. Karena mengira bahwa Miko sedang marah, Yuria malah pergi kembali ke kelas. Setelahnya, Hana pun siap mukbang lagi yang padahal sudah makan nasi satu ember di kantin. Ditungguin, si Yuria masih belum datang juga sehingga Miko pun khawatir sambil melihat hantu ini ada di mana-mana namun tidak bisa melihat sesuatu seperti seperti aura milik Hana. Melihat wajah Miko yang murung begini, Hana pun menanyakan ada masalah apa sehingga Miko menjelaskan bahwa seharusnya dialah yang dirawat di UKS. Tiba-tiba saja saat melambaikan tangan ke arah seorang bocah, ternyata itu cuma perangkap sebab si bocah ini merupakan hantu dan setelah mengetahui bahwa Miko bisa melihatnya, dia pun menyerang yang tiba-tiba cahaya putih kembali muncul menyelenyapkan hantu ini. Setelah pertempuran selesai, roh ini melihat ke arah Miko sambil mengacungkan dua jari sebelum pergi di mana terlihat Miko sangat shock sebab hampir saja mati. Dia pun mengingat kembali apa yang dikatakan roh besar di kuil sebelumnya dan menyimpulkan bahwa dia mendapat 3 kali perlindungan dari mereka sehingga sekarang cuma tersisa 1. Beralih ke tahun lalu di mana seorang anak laki-laki menunjukkan hasil ujian kepada ibunya dan meminta izin untuk pergi bermain namun si ibu tampak marah sebab nilainya sebuah 98 bukan 100. Mendengar panggilan dari teman si anak, si ibu ini pun semakin marah di mana setelahnya si bocah ini sangat depresi dan saat itu juga dia melihat ada seekor kucing datang. Kembali ke masa sekarang di mana Pak Guru Zen sedang mengajar sementara terlihat Hana sedang sembunyi-sembunyi makan di kelas sementara Miko kembali melihat ke arah Pak Guru. Sepulang sekolah karena merencanakan sesuatu, dia menyuruh Hana pulang duluan. Lanjutlah Miko mengikuti Pak Guru Zen diam-diam menunggu saat yang tepat untuk memanggil roh dari kuil untuk mengakhiri semua ini. Untuk menghindari si hantu besar, si Miko berjalan sambil melihat ke trotoar mengikuti jejak kegelapan Pak Guru sampai sesaat setelahnya dia sampai di bawah terowongan kecil. Mencoba mengintip, dia melihat Zen berdiri di depan kucing kecil di mana saat Zen mencoba memegang kucing kecil itu, Miko pun berteriak. Sambil ketakutan, arwah jahat itu pun muncul dengan si kucing bergerak ke arah Miko. Zen pun bertanya apa yang Miko lakukan di sini yang karena tidak bisa menjawab, Zen pun meminta Miko untuk menyerahkan kucing itu. Tidak mau menyerahkan, Miko pun lari sekencang mungkin dan berencana memanggil polisi namun tiba-tiba tersandung saat menaiki tangga. Zen pun berhasil menyusul dengan roh jahat yang semakin marah. Zen kembali bertanya mengapa Miko tidak mau menyerahkan kucing itu dan kemudian mengira bahwa Miko lah yang menyakiti kucing
kucing ini. Tiba-tiba saja si kucing melarikan diri dan saat hampir tertabrak mobil, Zen pun menyelamatkannya sehingga dia pun berujung tertabrak dengan Miko yang cuma bisa terdiam melihat hal ini. Kembali ke masa lalu, terlihat Zen kecil sedang mengusir kucing agar tidak memakan sampah. Karena terlihat kelaparan, dia pun membawa kucing ini ke rumah dan merawatnya secara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan oleh ibunya. Hal ini membuatnya menjadi punya semangat lagi untuk menjalani hidup. Dia bahkan menolak bermain bersama teman-temannya agar bisa menghabiskan waktu bersama kucing ini. Suatu hari, saat dia pulang dan melihat ke tempat si kucing, yang terlihat hanyalah darah dan bekas siksaan di mana si ibu datang sambil berkata telah menyingkirkan benda kotor itu. Di rumah sakit, terlihat Zen telah teralahkan diri dan mengatakan kepada Miko bahwa ini bukanlah kesalahannya sebab dialah yang memutuskan untuk melompat dan menyelamatkan si kucing. Dia bahkan menanyakan kondisi kucing tadi yang ternyata sudah dirawat oleh adik Miko sehingga Zen pun berterima kasih. Karena kesalahpahaman inilah Miko meminta maaf karena mengira bahwa Zen akan berbuat hal jahat sehingga Zen pun bertanya mengapa Miko berpikir seperti itu. Walau Miko mau menjelaskan hal ini, dia tidak bisa melakukannya sebab makhluk mengerikan itu masih berada di sini. Miko pun balik bertanya apa yang mau Zen lakukan sebelumnya. Zen mengungkapkan bahwa di daerah sekitar tempat tadi ada seseorang yang suka menyiksa binatang di mana ternyata si Zen terus berusaha menyelamatkan para binatang itu, namun selalu saja binatang yang dia temukan sudah sekarat. Awalnya dia mencurigai Miko sebagai pelaku sebab tingkahnya sangat aneh yang membuat Zen mengambil jalan pintas sebelumnya. Zen pun lanjut menasihati Miko agar tidak membuat postingan kucing hilang di internet sebab orang yang datang belum tentu orang baik. Itu jugalah alasan yang membuat Zen buru-buru menemui Miko dan Hana di taman sebelumnya. Dokter pun kemudian masuk ruangan sambil mengatakan ternyata inilah alasan mengapa Zen selama ini membuat klinik ini sudah tampak seperti rumah sakit hewan. Si dokter ternyata adalah teman masa kecil yang sangat terkejut sebab tumben sekali ada murid yang menjenguknya. Dokter kemudian bertanya ke bagaimana kondisi Zen ketika di sekolah dengan Miko yang mengatakan bahwa Zen adalah guru yang baik sehingga si dokter pun lega sebab ibu Zen telah benar-benar menghancurkan hidupnya bahkan setelah dia tidak ada lagi di dunia ini. Karena Miko masih bingung, si dokter pun lanjut menceritakan masa kecil Zen di mana ibunya tidak pernah mau jika ada seseorang dekat-dekat dengan Zen, bahkan sebatas melihatnya pun tidak boleh. Setelah mendengar penjelasan itu, Miko pun mengerti siapa hantu jahat yang selama ini mengikuti Zen dan merasa sangat bersalah karena telah berprasangka buruk terhadapnya. Tidak ingin mengabaikan hal ini, Miko pun mengobrol dengan Zen dan seperti biasa arwah jahat si ibu muncul dan berteriak mengusir Miko, sementara dirinya yang sudah siap pun terus meyakinkan Zen agar mau merawat kucing ini sendiri jika dia suka sebab tidak mungkin Zen mau mengorbankan dirinya jika dia membenci kucing. Arwah jahat ini pun semakin marah dengan arwah lain juga ikut menunjukkan diri. Merasa saat yang tepat, Miko pun mengatakan bukankah sudah cukup, lebih baik kamu membebaskannya sekarang. Zen yang tidak mengerti cuma bisa bengong dengan si Miko yang lanjut berkata kepada si arwah bahwa dia bisa melihatnya. Langsunglah dia keluar dari ruangan dengan roh kuil yang langsung datang memberikan pertolongan terakhir untuk melenyapkan hantu ini. Sisa-sisa arwah si ibu pun mendekat ke arah Zen yang karena dikira Zen bisa melihat arwah ini pun mau menyerang lagi sehingga si roh kuil langsung melenyapkannya. Kedua roh ini pun mengobrol satu sama lain dengan bahasa yang tidak dimengerti sebelum pergi menghilang dari sana. Sementara Miko masih sedikit trauma, Zen bertanya apa yang sebenarnya terjadi, namun Miko cuma bisa menangis dengan si Hana dan Yuria yang tiba-tiba datang ke sini untuk menjenguk Pak Guru. Zen pun berterima kasih dengan si Miko yang melihat arwah gelap itu juga menghilang. Setelahnya Yuria berkata kepada Miko mengapa dirinya menyembunyikan hal itu semua dari Hana, dengan Miko yang menjawab dia tidak mau menyeret orang lain ke dalam masalah yang tidak bisa dia atasi. Seminggu setelahnya, Zen datang untuk membawa si kucing dengan adik Miko yang merengek karena tidak terima. Suatu hari di gang sempit terlihat seorang om-om membawa benda tajam untuk menyiksa hewan di mana saat itu juga Zen berhasil menemukan pelaku ini dan melenyapkannya. Esok harinya terlihat polisi menempelkan poster orang hilang yang ternyata. Sepulang sekolah, Miko pergi ke kuil untuk berterima kasih kepada roh di sana karena telah melindunginya, namun semua persembahannya ditolak. Bahkan si arwah menjadi sangat marah sampai mau memakan si Miko yang tiba-tiba saja dia terbangun di pagi hari menjalani hari-hari seperti biasa dengan semua hantu di sekelilingnya beserta Melon si Hana yang menyambut setiap paginya.